Ya, badan ya. Badan. Tugasnya apa? Digebukin. Termasuk high loss ya. Iya, termasuk high loss. Oke, langsung aja kalau gitu kita akan masuk dalam drafting phase. Ini dia game ketiga match point di tangan Onyx dan RRQ yang masih harus sangat mengejar dengan Onyx yang ada di first pick. Nah, sesuai kita semua ya. Ya kan, RRQ second pick, ya udah Dan pasti. juga Fanny Baxia. Fanny sama Baxia. Apakah masanya Class of the Point? Enggak sih, Atau karena Alea? Onyx itu Riz, biasanya malah ngeluarin masya-masyanya itu kalau misalkan mereka second pick. Second pick ya? Iya, Soalnya kalau misalnya Red dia di Team's first been pick, itching ini for bisa a di counter. free benar. Bisa dijawab kan? sama Jawab orang. ya, sama alat kita. Ini Kalea ya, ini berarti Where kurang banyak there ya. is Ada light, Joy, ada there are Josuyo, also ada shadows. Haya. Tapi ya Waduh, karena waduh. opsinya di jungle banyak, Lolinya akhirnya lepas. Iya. Time to drop the Mahal beat of ini the ya? flag. Ya, aku bisa yakinkan emang ini kita akan menyaksikan Best Loi Indo akan bermain. Best Loi Indo ya? Best Loi Indo ya. Tapi kalau ngeliat jawaban dari RRQ-nya ada Joy, dan untuk kemungkinan ini Kajak keluar lagi. Harusnya bisa keluar. Bisa. Karena balik lagi dengan ditutupnya chip sama Onyx-nya sendiri ya. Mereka seenggaknya masih punya Loi buat ngeluarin kayak modelan kajanya itu. Atau Oh, tapi mau Harit. atau mau Haya. Harit. Kalau aku kayaknya lebih prefer Haya deh kalau. Haya ya. Ya karena udah ada Magic duluan kan yang Link. Oh, Link. Ternyata, wow, langsung 3 damage di show sama Onyx Langsung ya tanpa flex-flex. fix Jujur roll. ini cenderung jarang loh buat Onyx. Onyx jarang kayaknya. Onyx jarang kayak gini. Biasanya mereka pasti ngeluarin utility-nya dulu. Mereka nggak mau ngeluarin senjata pamungkasnya mereka. Tapi game 1 juga gitu kan. Mereka nunjukin langsung nggak flex gak sih? Dia udah show. Dia emang udah show, tapi second pick kan. Cuman Iya, pakai kan iya. banyak lagi. Nah, opsinya. itu. Dan ya masih dengan tentunya pick option yang paling nyaman untuk Toy. Dengan tagline dari Park Kingdom juga tembak, Toy. Dan mulai menutup ke arah Benning nih ya. Kita masih ngelihat banyak banget sih untuk sisi frontline. Harusnya badan sih yang harus dibuang sama Dihabisin ya? RRQ karena Loi butuh banget badan buat ngepoknya enak. Ya, Karena ada. ngepok tuh butuh badan banget. Banyak ya. Blue Gaton, Blue Gatot bisa jadi opsi atau enggak Badang mungkin. Blue lawan Badang Joy iya, juga Blue ya. Badang. Blue ya. Joy karena lumayan kesulitan lawan Badang. Oh, gimana kalau Terisla? Terisla Lutfi. Dari selalu. Oh, Dia juga beberapa kali muncul kan gitu. Iya. Blue ternyata. Ngeselin loh soalnya. Blue dulu ya. Blue dulu boleh. Di sini buat siap. Onyx Ben bisa mid lane sama flexible hero. Mid lane. Fight. Fight Tapi for Hilda the dulu, biar aman ultimate aja. team's Hilda. standing. Hildanya Dairon kan memang zoning banget. Ya, gak peduli juga. Iya makanya. Nah ini match up antara Joy kedua Link. belah Joy dan juga Link secara win rate ini masih dipegang sama Joy ya. 2-1 ya. Ya, mungkin lebih fleksibel juga kan dashnya. Kalau Link kan defense sword-nya ada cooldown, harus ngarepin pedang dari Tempest of Blade. Kalau Joy kan cuma berharap ada minion, monster jungle atau hero. Gampang kabur Gampang kabur. Ada ini ya batu loncatan. Batu loncatan. Apalagi kan ini namanya Joy ketupat, ingat. Kenapa Habis ketupat? ngedash in, masuk lagi, keluar lagi pakai dari teman Joy. Oh ketupat tuh ini maksudnya ketupat, ini temporal temporal rain. Bukan kayak ketupat. Gak kepikiran tuh. Temporal rain tuh pikir oh Nah, itu yang trending di sosial media itu. iya ya. Joy Ini ketupat. bapak-bapak kematian ya, bukan bocah kematian. Jauh ditutup juga nih. Kayak butuh di sini. Aduh itu kalau dikomboin pusing jujur. Lah, butuh lawan sepadan. Emang kami berdua butuh lawan sepadan. Di pada ini sama saya yang masih Wah, ini udah. ya. Kita see you next season. Benco. Yang dari tadi nggak muncul padahal ya. Hah? Tapi akhirnya Fortune jadi masuk ke list piring juga. Oke. Mid lane-nya masih banyak ya kayak mau main Valen kah biar sama-sama punya Ya, diversion. tapi harusnya pick mid lane dulu di sini karena ya flex high loss-nya lagi. Valen Tambah best gak sih? Valen TV. opsi yang apa ya? Ibaratnya kalau Valentina itu bagus banget enggak, jelek banget enggak juga. Iya. Tapi ya udah oke aja lah. Ya Soalnya- udah oke, stabil. Iya, stabil. Lawan Assassin kan lumayan dia bisa Iya. kabur. Source ultimate buat di IMU juga ada. Ya kalau aku mikir ke Yves kenapa? Karena buat menangin match up lawan Loi-nya. Iya, iya. Biar nanti Loi-nya nggak bisa bergerak ke kanan kiri. Selena. Seleboy. Offensif. Wow. Nah ini persyaratannya juga banyak nih Selena. Kalau under tuh udah puyeng banget tuh. Itu salah satu. Iya. Karena ya balik lagi dua-duanya main mapping loh. Selena butuh open map, Loi juga butuh ada yang open map. Tapi keunggulan Selena ya dia bisa taruh trap di tempat-tempat kelempar betul. Ah, itu dia Badang ya, tadi udah sempat kita notice juga. Dan RRQ memilih untuk ban Chow, mungkin ya balik lagi. Karena pertimbangannya kalau misalkan Onyx yang pegang Chow, mereka yang lebih leluasa untuk megangin mapnya. Sementara ada Selena, yang dimana Selena juga butuh buat open map. Iya. Butuh badan lagi.
Butuh badan. Masih butuh badan. Tapi kayaknya Gatot bisa enak juga sih. Ya. Buat makan. Badan Gatot bagus, tapi Povius. Povius. Bukan Terisla, bukan Gatot, tapi Povius. Apakah Esmeralda? Mungkin lebih ke jawaban Poviusnya dulu ya, karena ada 3 hero dash ini lumayan oke nih. Buat Poviusnya bisa memanfaatkan pasif dari Demonic Force-nya. Baru nanti dia spam Infernal Burst tuh. Oke, tapi kalau berarti asumsinya high loss-nya ini bakal ada di Rom kan sayang lagi kan, berarti potensinya si Idok. Tapi masalahnya di sini mau pick off juga dia sama siapa? Iya sih susah. Sama Selena jauh head Selena. Jauhead Selena ya. Make sense kalau jauh Selena. Ya, Jadi Jauhead hyper Selena Joy lebih Granger masuk gitu sih. kan. Iya, iya, Ya. lebih masuk sebenarnya. Oke, ini dia. Apa Franco? Nah, tapi Tigri Nah, ini tegar, dia itu maksudnya. dia. Akhirnya ya yang ditunggu-tunggu ya untuk Hero orang gerak. Idok. Dan ya highlight di sisi samping kali ini akan kita lihat match point. Last prediction dari Profesor KB. Waduh. Kayaknya Onyx sih. Oke, Reza Boy. Saya mau mematahkan setiap saya jadi guest panelis selalu 3-0. Berarti saya mau RF. Oke, dan Aul. Onik, itu dia prediksi dari para caster. Dan langsung saja kita serahkan untuk caster Ranger Mas dan juga Lim Kacel. Royal Derby menjadi match yang ditunggu tentunya. Dengan adanya match kali ini, mendatangkan 2 raja memperebutkan 1 tiket ke babak selanjutnya. Bukan hanya final tapi Lim, tapi 1 tiket. MSC. MSC. Nah itu yang paling Ria. mahal Ji. Match point untuk Onyx dan yang kita akan lihat seperti apa. Oke, tentunya kita akan berikan semangat untuk kedua belah tim. So, Jakarta International Velodrome, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Pembuktian, apakah sang raja dari segala raja bisa setidaknya mengamankan 1 kemenangan dulu untuk memperpanjang nafasnya, atau malah gerak ke langit yang terbang mulus ke Riyadh. Tapi ini kita lihat kalau tim Onyx mereka harus benar-benar respect dengan adanya Idok dengan Tigreal. Iya, tapi jangan lupakan Loisan, Pak. Yes. Itu yang hampir selalu direspek oleh semua tim, even itu international team. Selalu direspek, tapi kali ini ya gue ngeliat Anarchy juga mengambil resiko yang lumayan tinggi dengan Selena yang diambil. Dia pengen menangin pressure-nya. Jujur collab dari Tigreal nggak ada yang pasti. Tapi kalau ngomongin burst damage, ya ada dari Joy, ada dari Toy. Tapi Idok bahkan bisa di-cancel loh. Dan bakal lihat di depan sana. Langsung ada sedikit team fight. Tapi saat terlalu besar damage yang diberikan apakah first blood Idok. Tertakedown begitu saja. Sekalipun ada Sutsujin tidak akan bisa cukup lama berada di garis depan. Karena balik lagi Sans. Lim tadi udah berbicara. Kalau Sans dengan Lowy-nya bisa dikategorikan adalah top 1 di Indo. Ya, setuju. Top 1 Indo mungkin kalau misalkan ada saingan di internasional, gue bisa sebut satu nama Super Prince. Yang itu diakui oleh seluruh dunia. Wah, Super Prince oke sih. Bisa kita bilang kalau dengan emblem yang dimiliki dari Sans, ini bakal banget survive dirinya dia. Pull yourself together. Dia butuh cooldown yang lebih cepat untuk spellnya. Karena ya kita tahu Lowy sendiri bukan tipe yang bisa escape. Dia nggak punya skill escape. Mengandalkan spell saja dan wah, Luti. Oh my god. Damage yang lumayan nih. Ini damage-nya Dairon walaupun level 4, jangan lupakan Lim. Dia bisa meledak di depan sana. Betul, di setup dan ini bakal cepat tapi lihat diversion ini. Oke, lihat surprise! Happy birthday! Hampir saja terbakar tapi Kimoy melakukan following up dan Sans langsung melakukan sedikit flashing gaming. Luffy tidak akan membiarkan Idok lepas begitu saja. Bersama dengan adanya Luffy dan juga Dipaksa. Kimoy membuat Idok Implosion! tertakedown, tapi Implosion tidak bisa membuat tim dari Onyx kali ini luluh-lantah. Memang turtle di tangan dari tim RRQ. Tapi itu memang udah di atas kertas. Kalau Joy akan berhasil mendapatkan turtle. Sedangkan Kairi memilih untuk mundur. really? Dengan 4 pedang yang dia miliki akan berhasil kabur dari jeratan tim RRQ. Dan setuju. Sutsujin, one last hit, tembakan Sans. Almost is never done, dan Kairi is coming. Satu hit terakhir, and Sutsujin still survive in the top lane. Oh, Novin Poise. Ada jalan untuk pulang, dan Kairi yang malah termakan oleh tim RRQ. Gak bisa kemana-mana lagi Sans. Gak bisa nge-backup Glorious Pathway. Oke, apakah ada jawaban dan digeser? Oh my god! Sans and Kimoy still survive! Sans turn and travel! Penyelamatan diversion yang membuat Keyboy masih selamat.
Dan invade jungle sekarang RRQ akan membalas apa yang sudah dilakukan oleh Onyx. Oh weh, 911 call yang sangat baik dari Suns. Lihatnya langsung barengan dan Keyboy di ujung lingkaran terakhir. Sempat ngedes tadi langsung masuk ke dalam lingkaran diversion. Tapi ya kita reset lagi. Karena sekarang kedua jungle akan kelarin dulu dari pattern farmingnya masing-masing. Prince dengan 2 kali kemenangan Serena bukan debut pick ya. Bukan. Memang terlihat jarang tapi nggak debut kok. Tapi ngelihat kondisi dari Idok juga nggak bisa melakukan impact jungle. Karena nggak ada following up dari Dairen. Ini membuat para pasukan dari tim RRQ, mereka juga nggak punya vision yang sangat jelas. Sedangkan tim fight yang kedua ini akan lebih untung untuk tim RRQ. Tapi lihat Xavero, one by one situation di arah top lane. Membuat Toy agak sedikit gemetar. Dan jangan lupakan, Turtle kalau kembali di tangan dari tim Onyx, tidak perfect di tangan dari tim RRQ. Ini menandakan lampu kuning kembali, Lim. Tapi gue rasa akan ada kontes Ji, even itu di set up oleh Wajib. Onyx ataupun dari RRQ. Karena keduanya punya power untuk kontes. Heavy sisi dari Idok, flanking nanti dari diversion. Bisa ngelawan keduanya. Oke, melihat RRQ yang udah megang ke arah Turtle. Tim dari Onyx, mereka nggak mau buka terlebih dahulu. Karena mereka belum tahu di mana keberadaan Suzujin. Mereka belum tahu di mana Idok berada. Riz dan Dairen yang dari tadi membuka vision. Iya. Gak ada yang mau setup ya. Ini memang tipikal assassin sih Ji. Siapapun yang megang akan low dari SP-nya. Tapi Kelihatan Suzujin bakal coba dihajar oleh Lutfi. Mundur ke arah belakang ada sebuah jawaban. Tapi informasi di tangan dari Suzujin tidak ada. Purple warna ungu. Tidak mau terlalu komit. Dan Suzujin dia sadar tidak boleh menggunakan retribution-nya. Ketimbang itu berubah segalanya. Dan Turtle di tangan dari Timor Daya Implosion. Idok telah dikeluarkan untuk defensive skill. Dan bahkan perpasukan dari tim Onyx. Mereka membalaskan kembali team fight yang terjadi. Nomor buff untuk kedua belah pihak. Langsung ada Lutfi versus everybody. Dan dia Keyboy! What the fresh crack dari Keyboy merubah segalanya. Bahkan dengan ada di Xavero, Suzujin tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Damage terlalu besar. Membuat perpasukan dari tim RRQ disengket satu semua jawaban. Bahkan Purple buff mau nggak mau Suzujin harus mendapatkannya. Ketimbang gak ada sama sekali bisa dia miliki. Oh no. Masih di zoning bahkan dengan Turtle. Oh my god, purple-nya hilang. Purple-nya hilang. Purple-nya hilang. Oh no way, Suzujin. Semakin tertinggal. Memang dari gold hanya 1000. Tapi lihat apa yang dilakukan Suzujin. Dia cuma untuk membalas dan retribution. Gagal. Retribution-nya gagal. Suzujin bakal coba dikejar. Dengan cover dari Idok. Membuat para pasukan dari tim RRQ berhasil menyelamatkan Suzujin. Tapi lihat satu step anak tangga dari Onyx. Di early game mereka punya 1000 gold difference. Terlihat dengan jelas ya. Dengan assassin. Idok. Implosion! Tapi dengan Tempest of Blade berhasil memberikan sedikit space. Meanwhile di depan sana Suzujin bakal coba ditangkap dengan ada Suns. Tidak ada lagi mata yang terlepas dari Suzujin. RRQ mereka harus regroup. Mereka harus berkumpul. Ketika mereka kalah dari gold, mereka bisa menangin dengan jumlah. Tapi ya Toy masih menjadi harapan nih untuk RRQ juga. 1 kali tumbang memang, tapi ada 1 point kill. Burst damage yang tadi sempat gue bahas. Ketika implosion dibuka, tidak ada EOE lain selain Suzujin. Dan itu menjadi PR untuk RRQ. Mampu gak dia mainin Sky Piercer-nya? Mampu gak dapat point kill? Dari tadi kita tidak melihat dengan Sky Piercer yang dimiliki dari Toy. Ada kesempatan untuk bisa mendapatkan point kill. Dan lihat Kairi, one by one situation di arah bottom lane Kairi dengan sangat mudah untuk menghindari damage dari serangan Suzujin. Sekalipun ada implosion di depan sana. Idok seorang diri, Suzujin terlalu jauh untuk melakukan covering up. Benar. Dan gak sebersih itu juga. Oh miss Keyboy. Gak berhasil, tadi dash-nya gak connect. Jadi gak ada tembok juga. Sementara ngelihat dari laning jauh yang udah mulai dipegang oleh Suzujin. Ini menandakan juga nih kalau memang tim fight-nya gak boleh buru-buru. Dominance untuk Dairen, anti Regen yang memang diperlukan sekali. Karena ketika ngelawan Link tanpa anti Regen, wah itu damage naik terus pasti. Tapi apakah Harita Xavero tidak terdeteksi? Karena bukan hanya di playoff lo bersinar. Waktu itu juga kalau nggak salah sempat bersinar di babak regular season. Ya sempat sendiri yang bertahan dan itu ngelawan 4 orang walaupun akhirnya kalah ya. Ya tapi menurut gua kayaknya mulai harus dipikirkan. Sedangkan Lutfi balik lagi. Lutfi akan selalu menjadi tugasnya tumbang, tugasnya ngabsorb damage, tugasnya bakal menjadi distraction. Itu selalu. Kalau mereka RRQ tidak bisa komit ke arah Lutfi, poking enough. Betul. Dan bahkan sampai jadi Lord Ji. Turtle-nya gak diambil. Ngelihat adanya Suzujin di bagian bawah. Mungkin Onyx mereka bisa set up. Tapi hati-hati. Gak bisa buru-buru juga. Xavero bukan tipikal yang bisa megang. Dan juga Lutfi. Frontliner ini gak akan ada yang kuat untuk nahan dari Lord.
Jadi gue rasakan reset dan farming kembali dari keduanya. Yes. Tapi belum ada trigger sih dari Purify Xavero. Mereka harus pikir gimana caranya Xavero terkena Purify di pop up terlebih dahulu. Karena kalau misalnya Xavero masih punya Purify, ya mau nggak mau Idok bakal coba untuk numbangin yang ada di depan. Tapi dengan flicker yang dimiliki dari Lutfi, ingat Lutfi benar-benar punya satu skill escape mechanism. Either dia nggak escape atau nggak dia akan tuker. Pasti, satu nyawanya dia bisa tuker 2, bisa tuker 3. Iya, karena butuh waktu yang banyak banget kan untuk nembangin ke arah Lutfi. Dan mengganti strategi RRQ, mereka coba untuk 3-2. Melihat adanya Kairi yang bebas di bagian bawah akan menjadi masalah serius. Maka dari itu, Idok diperlukan nih untuk pegang Kairinya, untuk tahan mobilitas dari Kairinya. Pertanyaannya, cukup nggak burst damage dari Toy untuk sekarang? Belum, jujur belum. Tidak cukup untuk Toy saja. That's why mereka harus punya damage tambahan. Dan bahkan ini adalah awareness dari Kibo yang gue suka banget. Dia walaupun dengan initiate factornya bukan support atau roamer. Lihat di mana Xavero berada, dia tutup jalan untuk siapapun ada yang datang ke arah dia. Holy Crystal, Setsujin udah jadi dan Dairon mau buka team fight, targetnya berikan sama Lutfi, damage-nya terlalu bas, bakal coba dibakar, Lutfi hilang begitu saja, tanpa adanya flicker, bahkan nampaknya perpasukan dari tim RRQ, mereka terpancing team fight, T-Boy tidak berhasil memberikan damage, tapi lihat Xavero berhasil di depan sana, distraction yang terjadi, pertukaran 1 untuk 2, memang tidak adil untuk tim Onyx, tapi pertanyaannya apakah RRQ mampu menyelesaikan Lord tersebut? Tapi Purify udah di pop up sama Xavero tadi ketika kena Abyssal Arrow dan sekarang Lord di take over RRQ. Mereka cukup pede untuk setup karena Lord. Oke, ready. Kairi mencoba untuk memberikan buying time. Lihat berapa banyak waktu yang diberikan dari Kairi. Lord reset tanpa Xavero kembali lagi mengusir dan Idok. Explosion from Idok. Membalaskan kembali keadaan. Kehilangan 2 member. Membuat pasukan dari tim RRQ mendapatkan keuntungan dan RRQ berada di depan Lord dengan bebas. Implosion yang terlihat tadi dari Idok begitu baik. Lord bisa di set up ulang. Retribution memang masih ada untuk Kairi dan tidak ada untuk Setsujin. Tapi ini adalah momennya. RRQ harusnya mendapatkan free Lord. Dan Onyx melepas Lord tersebut. Yes, momentum dari Onyx yang ternyata tahu dengan satu Purify dari Xavero yang tidak ada merubah segalanya, Lim. Wind of Nature Toy terlihat lebih respect Ki kali ini Ki. Ya. Dengan defensive item juga Wind of Nature yang bisa menahan Tempest of Blade, Divine Sword. Masalahnya memang ada di Xavero, tapi gua rasa Xavero juga gak bakal bisa menjangkau belakang yang jauh banget. Oke, tapi ngomongin Xavero bermain di front to back itu udah cukup sih, Lim. Xavero bermain di front to back, burst damage-nya udah cukup. Cuman dari tadi sebenarnya dari Lutfi pribadi itu terlalu banyak tidak ada barter damage. Dia nge-absorb saja, nggak ada barter damage, flicker sampai dibuka. Ini juga menjadi kendala. Karena tadi diversion sih, dia bawa 4 member kan. Jadi nggak ada orang di belakang Lutfi. Seakan-akan Lutfi akan menjadi bait dan akan digunting langsung sama teman-teman Onyx yang lain. Sayangnya kejadiannya nggak seperti itu. Lutfinya dimakan dan backupnya jadi terlambat. So kali ini Lord akan menjadi Lord yang lumayan berbahaya walaupun goldnya nggak berbeda jauh. Tapi lihat nggak ada high ground defender yang pasti loh untuk Onyx juga. High ground yang pasti memang tidak ada. Ini adalah sebuah poin yang bisa didapatkan oleh RRQ. Cuma dengan adanya Lord di atas menit 12 udah tidak ada holy defense. Dengan Glorious Pathway juga mungkin satu bomb kill akan bisa didapatkan atau bukan satu turret. Lutfi menjadi target utama mereka. Zaman Force telah dikuatkan. Target menuju ke arah belakang. Idok tahu para pasukan dari tim Onyx mereka masih punya Purify kembali. Berhasil melakukan defensif. Tapi lihat Xavero sadar dengan lele dan tidak mau terlalu terpick off dengan Idok. Dia tahan trigger Purify-nya. Tapi ini ngeselin banget sih Abyssal Arrow yang hanya skill kedua gitu loh, bukan ultimate, bukan yang cooldownnya lama, tapi itu bisa ngebait Purify dari Xavero, tapi Conceal. Oke, Conceal Gaming. Dan di sana pasukan dari tim RRQ mencoba untuk mendapatkan satu batu turret tambahan dengan minion yang besar. Kembali lagi diselamatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Clear minion, wave-nya masih berjalan dan bahkan Kairi dia tidak usah bantu sampai ke arah top lane. RRQ benar-benar tidak boleh kehilangan gripnya lagi untuk game kali ini. Masih bisa bertahan tapi diversion yang cukup berani. T-Boy yang dilempar ke bagian belakang. Tidak ada deteksi memang. Tapi akan dipaksa RRQ. Mereka mau best turret di bagian top lane. Oke, mereka memaksa. Informasi didapatkan. Dan kebaca begitu saja implosi dengan seorang Idok. Tapi Kiboy kali ini membuat para pasukan dari tim RRQ terperangkap. Toy
Flicker more defensive. Retri bisa dikeluarkan. Win of Nature dan trigger terhadap Toy. Informasi didapatkan. What a play from Kairi. Bahkan Sutsujin kan jalan untuk pulang. Dan ingat, Toy tidak ada Win of Nature. Kairi hanya gertak sambal. Dan ternyata itu hanya petelaka. Lihat di balik sana, Savero. Surprise! Savero! What a play! Lihat defense yang diberikan oleh seorang Sans. Membuat RRQ kebingungan untuk melakukan defense tepakan. Disengage saja nggak menjadi sebuah pilihan. The best Louis player in Indonesia. Sans menunjukkan diversionnya. Sangat mantap. Sans. Satu bola lele bakal coba makan karena Sans. Tapi ingat, Sans masih punya absorb damage. Tidak bisa terlalu terburu-buru untuk dimakan. Dan bahkan kalau tim RRQ, dia nggak boleh buka vision sedikit pun. Itu bisa dimakan oleh tim dari Onyx. Diversion mundur, tapi ada ketinggalan. Gak masalah, karena Lutfi juga yang tertinggal. Gak gampang untuk ditumbangin dan sekarang Lord untuk Onyx keadaan mulai berbalik. Boy, dia sabar banget nunggu di belakang sana. Udah ketahuan loh tadi. Dan implosionnya untuk Keyboy itu yang ngebuat Savero pede. Bahkan Purify-nya sampai sekarang available. Itu dia. Diversion yang dikirim tuh gak semua. Hanya Savero, hanya Keyboy. Tapi itu sangat berdampak positif pastinya untuk Onyx. Gold ditarik. RRQ, gue sempat bahas Onyx gak punya high ground defense kan. RRQ juga sama. Tapi lihat kalian, tadi trigger WO-nya. Iya, defense short-nya ke belakang. Pura-pura gertak-gertak sambal. Ya, itu drill sih gertakan yang berhasil tapi nggak bisa. Onyx kembali. Sakit juga itu setengah darah. Udah pasti, tapi lihat Savero. Masuk lebih dalam Savero. Solo pick up pun terjadi. Mengacak-acak kemana pasukan dari tim RRQ. The rookie from RRQ. Bahkan kita tahu, lihat permainan yang luar biasa dari Savero pernah ditunjukkan di playoff. Kali ini bakal coba dipaksa dengan PS Turret dari bottom lane. Fokus karena PS Turret mereka tidak punya high ground defense. Bakal coba dilurusin. Fokus karena Idol. Belum ada implosion. Tidak mau terlalu terburu-buru. Tertangkap di dalam Diren. Sutsujin target. Tapi ada implosion. Memang berhasil tapi dapat softblast. Memporak-porandakan para pasukan dari tim RRQ. Meanwhile di depan sana, Kairi akhirnya memilih untuk disengage ketika Sang Raja masih bertahan. Menolak tumbang. Sutsujin masuk dengan electrifying beats. Membombardir pasukan Onyx dan akhirnya menyisakan Kairi seorang diri. Terlalu buru-buru nampaknya Onyx. Mereka bisa bertahan ternyata dari RRQ. Kita bisa lihat dari replaynya nih, Lordnya ditarik ke arah mid lane. Dan implosion, Idok. Wow, 4 member. Keyboy instan. Sans hilang secara instan juga. Menyisakan Lutfi, Kairi gak bisa berbuat banyak. Akhirnya Lutfi hanya buying time dan Lord bisa di-clear. Yes, Idok, kita sudah bicara di awal. Jangan lupakan, ini adalah Tigreal dari Idok. Dan di sisi kiri cuma Savero yang punya Purify. Ya, hati-hati. Bahkan tadi Savero tetap gak berkutik juga sih. Masalahnya burst damage-nya tadi masuk semua. Ada dari Abyssal Trap, ada dari Electrifying Beats. Belum lagi kita bahas soal Toy, Rhapsody, Dark Sonata. Itu udah sakit. Gak bisa dianggap remeh juga. Namun memasuki menit 16. Kelihatan dari Gold Grip yang naik turun. Ini dia ya, ini vibes upper bracket final. Kelihatan jelas banget. Dari keduanya gak ada yang mau kalah. Tiket MSC mahal banget pasti untuk mereka. Terlalu mahal. Walaupun memang match point-nya, ya fakta ada di Onyx. Ya, match point dengan 2-0. Bukan 2-1 ya, Lim. Ya. Jadi bisa dibilang sekarang skala dari kemenangan, dari win probability, ini memang masih ada di tangan dari tim Onyx. Dengan lane yang mereka miliki. Tapi jangan lupakan, RRQ, mereka unggul gold. Walaupun tidak terlalu berasa ya di menit 17. Tapi lihat Tyrant, di depan sana mentargetkan juga seorang Sans. Davis di depan sana, Idok tidak bakal mendapatkan satu point kill dari Idok. Karena terlalu keras. Sans terkena lele tapi Riz dengan Winter Crown. Trigger dan bakal Lutfi di sana masih bisa bertahan. Savero, free hit. Mau membuat para pasukan dari tim RRQ kali ini para dan Sutsujin. Dengan satu buah Winter Crown belum bisa menyelamatkan dirinya karena shutdown terjadi. Dan bahkan the one last man standing di arah top lane. Nah, timnya cukup besar dengan menyisakan Keyboy. Ternyata Sans masih bertahan hidup. Oh no. Membuat para pasukan dari tim RRQ bakal mencoba untuk melakukan lurus. Tapi minion terakhir namun bukan diselamatkan. Dan Sans tergoceng begitu saja. Masih bisa bertahan. Fokus karena base-nya. Dan Sang Raja menolak untuk tumbang. RRQ masih bertahan.
Tidak semudah itu untuk menumbangkan sang raja. 1 poin yang membuka 1 harapan. Onyx 1 langkah lagi memang, tapi